Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tips yang mudah bagaimana supaya kita bisa mempunyai rumah di surga, supaya bisa mempunyai istana di surga. Paling tidak ada 3 tips dari Rasulullah bagaimana membangun rumah di surga. Tips yang pertama adalah membangun rumah di surga itu dengan harta kita. Kata Nabi, "Membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, membangun masjid tentu dengan biaya, dengan harta, dengan uang kita. Maka membangun masjid ini bagian dari ikhtiar supaya kita nanti di surga mempunyai rumah atau istana. Yang kedua, kata Nabi, membangun rumah di surga dengan tenaga kita. Kalau kita tidak punya harta, mungkin bisa dengan tips yang 2, yaitu dengan tenaga kita. Nabi bersabda, tidaklah seorang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, ba'diyah dan qobliyah, atau qobliyah dan ba'diyah, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali orang tersebut akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, ini tidak butuh biaya, tidak butuh harta, cukup dengan tenaga kita. Jadi sebelum sholat zuhur kita sholat sunnah terlebih dahulu. Setelah sholat zuhur kita kembali sholat sunnah. Sebelum sholat asar kita sholat sunnah. Setelah sholat maghrib kita sholat sunnah. Sebelum sholat isya atau sesudah sholat isya kita sholat sunnah. Sebelum sholat subuh kita sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kata Nabi, tidaklah seorang yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat kecuali akan dibangunkan sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang ketiga adalah membangun rumah di surga dengan hati kita. Tanpa tenaga, cukup menata hati, cukup kita dengan memanage hati kita dengan ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang yang ikhlas hatinya ini akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan ketika ada seorang yang anaknya meninggal dunia, ini seperti biasa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk bertakziah, datang kepada keluarga yang sedang berduka. Nah, malaikat ini datang. Kemudian setelah bertakziah, malaikat kembali lagi kepada Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat, apa yang kau lihat ketika bertakziah keluarga yang sedang berduka?" Maka malaikat ini mengaturkan apa yang dia saksikan. "Ya Allah, saya melihat dan menyaksikan bahwa orang tua yang sedang berduka anaknya meninggal dunia, lalu dia bersyukur kepada Allah. Summa starja, kemudian baru mengucapkan istirja." Jadi orang tua yang sedang berduka ini bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Menerima takdir dari Allah bahwa inilah yang terbaik untuk anaknya yang meninggal dunia dan juga untuk keluarganya. Karena ini
adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bersyukur dalam keadaan apapun, baik senang maupun duka, baik susah maupun gembira, maka akan diberikan hadiah oleh Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Bahkan rumahnya ini istimewa karena rumahnya dikasih label oleh Allah, Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian, rumah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka. Jadi menata hati supaya bersyukur terus kepada Allah, supaya husnuzan terus kepada Allah. Insya Allah hati yang senantiasa bersyukur, hati yang senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, hadiahnya akan dibangunkan sebuah rumah istana di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.